Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sekarang kita berada di apa ini namanya, Pak? Nama bengkel kita nih, Pak. Nama bengkel kita nih bengkel Amir Vino. Amir Vino. Nah, bengkel Amir Vino ini emang baru dibuka teman-teman, tapi pelanggannya udah rame banget teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya mobil-mobil yang masuk itu konsumennya langsung rame teman-teman. Makanya saya ini tertarik mewawancara ownernya sekaligus teknisinya. Ini mekaniknya langsung. Ownernya turun tangan nih langsung teman-teman. Yang ngerjain mobilnya itu ownernya sendiri. Jadi beliau ini pemilik sekaligus dia yang memperbaiki mobil kita kalau masuk ke bengkel sini. Nah, kebenaran beliau ini udah lama banget pengalaman di bengkel mobil ya, Wak ya. Nah, udah berapa lama nih, Wak? Kalau di bengkel mobil nih dari 2006. 2006, ini udah 2025. Nah, itu sendiri teman-teman ya. Udah lama banget pastinya. Nah, kita main ke sini sekaligus mau tanya-tanya nih. Beliau ini juga salah satu spesialisnya mobil-mobil Ford, teman-teman. Nah, juga di sini makanya nggak heran kalau nanti banyak yang masuk tuh mobil Ford. Nanti dulu kita belum masuk ke topik Ford ya. Siap. Kita mau ini dulu nih, tanya-tanya dulu Kalia yang di depan itu tuh. Boleh. Nah, Kalia itu apa penyakitnya, Pak? Penyakitnya kemarin konsumennya ada keluhan, dia ada kebocoran oli metik katanya. Nah, terus saya cek, ternyata itu ada kebocoran dari seal kopenternya bocor. Oh. Terus ada kebocoran lagi dari seal askrupnya belakang. Nah, jadi akhirnya kita estimasi ke dia harus turun transmisi. Iya, turun transmisi dan sekalian oli metiknya kita ganti. Nah, sebenarnya kalau menurut ini nih orang-orang nih itu transmisi AT itu badak ya, Wak ya, Iya. dibandingkan CVT kan. Iya. Nah, itu kenapa dia bisa kayak gitu tuh, Wak? Ini salah cara perawatan atau gimana nih, Wak? Kebanyakan orang yang namanya mobil metik itu lupa dia ganti oli metik. Jadi kebanyakan orang telat ganti oli metik, terus dia bermasalah di kopling, dia kausan. Jadi ada kausan di kopling bisa, dari sensor-sensornya ada yang rusak bisa gitu. Jadi kebanyakan kan cewek yang punya metik nih. Jadi cewek ini taunya oli mesin. Padahal oli metik itu harus diganti juga per berapa kilometer kayak gitu ya, Pak ya, supaya terus bisa melumasi transmisi lah. Benar. Nah, jadi penyebabnya Kalia di depan itu turun transmisinya itu kan metik. Nah, jadi gara-gara telat ganti oli metik. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Terus udah masa dia seal tadi kan itu kan 2017. Ya. Sekarang 2025 udah berapa tahun kan? Jadi wajar baik kalau oli seal tadi udah masanya harus ganti. Jadi keras oli sealnya. Jadi emang udah usia juga nih, bisa jadi itu usia juga, banyak lah faktornya. Nah, terus Wak, di sebelahnya itu aku lihat ada Odyssey, Wak. Itu apa penyakitnya, Wak? Aduh, Odyssey itu banyak itu, dari kabel-kabel dimakan tikus, dari mesinnya overhead, dari kacanya ada yang pecah. Jadi perbaikan kita sementara ini untuk perapian kabel-kabel, terus perapian dalam indoornya. Nah, ini termasuk joknya. Ini joknya ya? Iya, ini jok Odyssey nih teman-teman. Nah, terus baru mesinnya kita turunin. Sekarang kita cuci bagian kabin mesinnya. Oh iya, jadi full ya? Full kita servis, ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menerima semua mobil ya, termasuk Odyssey. Odyssey ini udah tahun berapa ini, Pak? Ini 2016 ini. Nah, 2016. Odyssey 2016 saja bisa masuk ke sini, teman-teman. Bisa kita perbaiki, teman-teman ya. Jadi di sini semua merek mobil bisa kita kerjain lah ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Oke lah, tadi kan ada 2 mobil nih. Terus aku juga ambil dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di komunitas Ford Fiesta nih, Wak. Ya. Nah, kita juga mau tanya-tanya nih. Saya mau tanya sesuatu masalah kaki. Kenapa ban kanan depan banyak yang rada mundur? Ini saya mau perbaiki, kira-kira apanya ya biar fitmentnya proporsional. Apakah lower armnya harus diganti? Tapi bunyi-bunyi nggak terlalu atau hanya spuring aja? Punya saya beda sekitar
kurang lebih 0,5 cm dengan ban depan kiri. Setir agak narik kiri sedikit. Mohon infonya, kali aja ada yang bisa. Nah, mungkin bisa dijawab dengan Wak Amir ini ya. Kalau memang dia setirnya udah mau narik, positif dia ada yang kena. Kaki-kakinya. Oh. Biasanya bos armnya kena itu. Oh. Bos arm kena, atau dia udah lemah dia. Udah lemah. Bos armnya. Nah, jadi kalau itu bisa ngatasnya sih bisa sebenarnya. Dispouring bisa. Dispouring. Sekaligus cek kaki-kaki ya. Iya benar. Dispouring. Banyak kan sih dari bos armnya lemah, karet armnya. Nah, jadi ada pertanyaan kedua nih, Wak. Boleh. Kenapa mobil Ford banyak dikampak? Aduh, sayang itu di kampak-kampak bang. Buat saya aja kali bang. Nah, kalau yang mau kampak-kampak sini aja, tapi beliau ini siap terima, tapi ya ini ya Kondisi lihat dulu. lihat dulu kondisi. Sayang itu bang. Karena masih bisa dibenerin teman-teman. Benar itu benar. Masih bisa dibenerin. Konsultasi aja nanti ke bengkel Amir Vino ini. Nanti Boleh. saya cantumkan nomornya ya, bagian di Palembang atau di mana. Misalnya di daerah Sumatera Selatan ini masih kejangkau di sini, boleh nih datang ke sini. Nanti Boleh, kontaknya boleh. saya taruh di deskripsi ya. Selanjutnya ini sering overheat, apa penyebabnya? Kalau overheat itu banyak pengaruhnya bang. Iya banyak. Bisa dia dari tabung reservoirnya udah ada kebocoran angin. Terus sirkulasi airnya tidak maksimal. Nah, yang dibilang tidak maksimal itu ada kebuntuan biasanya. Oh, Saluran air. Mampet. Iya. Nah, bisa itu dari radiatornya mampet, bisa dia itu dari oli coolernya, tapi kebanyakan sih oli cooler yang mampet. Di Fiesta ya. Iya. Itu teman-teman jawabannya. Oli cooler ya, atau oil cooler ya, Ya, kalau bahasa benar. Inggrisnya ya. Nih, selanjutnya di sini katanya aki Fiesta atau mobil Ford tidak boleh sembarangan. Apa benar tuh? Benar. Kalau dia kelebihan ampernya dia jebol itunya. Oh, gitu. Jebol itunya. Nah, kebenaran Jangka panjang tapi ya. itu jangka panjang ya. Jangka panjangnya nanti dia jebol. Kebenaran saya juga dulu pernah merawat Fiesta ya, Wak ya, hampir Iya, benar. nggak nyampe setahun lah ya. Iya, Nah, benar, itu ngedrop akinya itu disarankan aki yang emang agak sedikit bagus ya, Wak Iya, ya. benar. Dan voltasenya juga lebih tinggi dia butuh. Iya, dia maksimal tuh 58. Oh, minimal ya. Iya, maksimal. Oh, maksimal. Iya, maksimal. Oh. Benar pakainya dia 5,8. Karena kelistrikan dan ECU-nya rawan ya, Wak ya. benar. Oh. Untuk jangka panjangnya dia nanti kena ECU. Iya, makanya saya Panjang kemarin, tadi. saya kemarin juga ganti ya aki yang cukup inilah ya, nggak biasa kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini termostat aman, wadah air radiator aman, kipas aman, radiator aman, packing head aman, sensor ECT aman, tapi air radiator masih menguap mendidih. Itu oli coolernya belum pernah diganti. Makanya ini Oli kena cooler. nih. Jawaban Oli tadi tuh langsung nyatu. Oli coolernya. Nggak diganti oli coolernya kan? Coba ganti oli cooler dulu. Dan oli coolernya nggak ada di sini yang aman. Terus radiator tadi ada nggak? Radiator aman. Coba oli coolernya. Coba oli coolernya nih teman-teman. Ada kebuntuan itu. Itu ada mampet ya, tersumbat. Selanjutnya di sini mohon solusi Ford Fiesta 2011 bermasalah, nggak mau mundur. Keterangan dari bengkel bermasalah di matic salah satu clutch-nya. Bagaimana? Apakah benar? Kalau clutch-nya itu jarang dual clutch-nya. Itu yang dibilang dual clutch itu. Tapi kebanyakan yang kena itu liper A atau liper B-nya ada yang macet. Liper A, liper B. Iya, antara dua itu, liper A atau liper B-nya. Liper A atau liper B. Nah, jadi buat antisipasinya harus turun dulu untuk pengecekan. Nanti dicek, sudah dicek, dibongkar, disetel lagi, diprogram lagi, di reset lagi, baru di learning. Kalau nggak di learning, nggak kebakalan bisa. Learning itu apa, Wak? Learning itu kayak di program TCM-nya harus sinkron. Oh. TCM sama PCM-nya harus sinkron. Nah, jadi itu teman-teman permasalahannya harus dicek dulu, dibongkar, diturunin ya, Wak ya. Benar. Nah, bisa jadi lever A, lever B. Macet, kebanyakan macet, lever A, kebanyakan lever B di situ. Baru dibersihin ya, Wak ya. Bersihin, dua clutch-nya dibersihin, liper A atau liper B-nya nanti dilihat. Kalau dia memang nggak macet, dibersihin masih bisa sebenarnya. Jadi nggak harus ganti. Kalau emang masih bisa dibersihin, bisa diperbaiki, itu masih bisa dipakai teman-teman. Iya. Jangan khawatir.
Kita di sini nggak ujuk-ujuk langsung ganti itu nggak teman-teman. Iya, benar. Kita lihat dulu kan, karena kan kalau ganti butuh biaya besar itu Wak ya. Benar, itu liver A-nya itu kalau yang imitasi 2,5 juta. Oh, imitasi itu 2,5 juta Iya, ya. Baru imitasi tapi bukan yang ori ya Wak ya. Ini lebih pasti. Oh, yang ori pasti lebih mahal. 2 kali lipat. Jadi di sini bisa dikomunikasikan teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kalau air radiator melebihi batas maksimal pada subtank, ada dampak negatif nggak ya terhadap cooling system? Awalnya pas ngecek air radiator ngelihat isi di bawah garis minnya, akhirnya ditambah 600 mili coolant sambil ngecek apa ada rembesan. Pas udah diisi sampai maksimal terus dinyalain kok jadi isinya nambah. Oh, itu karena dia masih ada kurang bleeding aja. Oh, Kurang bleeding. jadi cara ganti air atau nambah air radiator itu nggak sembarang ya Pak ya. Benar. Itu ada proses bleedingnya kayak gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya kita nggak ngerti, bawa aja ke bengkel Amir Vino. Kita intinya kan kalau sudah diisi, dia sudah di bleeding. Sebenarnya sih dia kelamaan nanti normal sendiri sebenarnya. Iya, tapi waktu dia jangan sampai ada kebocoran, kebocoran angin atau kebocoran airnya. Itu pasti aman mobil. Oke, timing bell ori Ford Fiesta Trendy 2012 1.600.000. Standar lah. Standar. Oh, ini ngalahin harga nih teman-teman ya. Standar lah. Standar itu harga standar lah. Standar lah ya. Ya. Salam saudaraku, semoga sehat selalu. Adakah yang pernah mengalami Ford Fiesta Trend ketika belok kanan atau kiri bunyi kretek? Kretek. Tadi teman-teman sempat cek kemungkinan VT joint couple luarnya. Saran dong, adakah yang jual spare part tersebut? Nah, jadi di sini kretek tadi Wak, apa itu Wak? Kanan bisa jadi dari dia sepi join Oh, luar ya. sepi join luar. Sepi join luar bisa, pas belok kanan ke belok kiri bisa. Dari bantalan pirsok bisa. Oh, dari bantalan pirsok juga bisa Iya, teman-teman. bisa. Jadi ada dua kemungkinan. Krek bunyinya. Nah, nanti dicek lagi. Dicek lagi. Dulu. Tergantung bunyinya Pak. Tergantung bunyinya. Viviku sekarang kok boros bensin ya, 8/100 km. Apa itu Wak? Penyebabnya Wak? Dia boros bisa penyebabnya filter udara kotor bisa. Filter udara kotor bisa. Termostat kurang lancar, airnya kurang lancar bisa. Termostat kurang lancar bisa. Iya, termostatnya jadi termostatnya telat buka bisa. Telat buka tuh kan termostatnya. Iya, bisa. Kotor jadi pembakarannya, jadi pembakaran itu tidak maksimal. Oh, Pembakaran yang tidak maksimal, jadi mesin itu maksa bikin buat tenaga. maksa. Jadi perkiraan boros. Jadi- Maksa teman-teman. Jadi dia yang harus ditangani kalau dianya bisa di tune up, pompa bensin dibersihin atau mau diganti, sudah tuh injektor kita cek, kita bersihin Injektor. Ya. Jadi mesin itu ibarat tuh maksa buat Maksa. kerja, jadi dia boros. Makanya dia banyak konsumsi tapi tenaga kurang. Jadi kita ngegas terus. Benar. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, baru meminang Ford. Mohon saran dan masukan terkait perawatan rutin yang harus diperhatikan tentang Ford nih. Kalau baru meminang Ford, apa nih sarannya? Sarannya pengecekan timing bell. Timing bell. Pengecekan timing bell itu rawan tuh, pengecekan timing bell, terus penggantian selang-selang. Kebanyakan sih harus wajib dicek selang-selang, takutnya nanti berjalan 1 bulan selangnya udah kembung-kembung. Karena usia ya, usia Ford Usia. Fiesta kan udah Selang air itu ya, selang air. Selang airnya. Iya, selang airnya. Selang pendinginnya ya. Selang pendinginnya. Ah. Biasa kebanyakan udah kembung-kembung. Iya, Udah iya. termakan usia. Jadi itu sarannya teman-teman. Kalau yang baru meminang Ford Fiesta itu dibawa dulu ke bengkel lah. Yang kalau daerah Palembang boleh, nanti kita cek-cek. Kalau di luar ya itu tadi sarannya, kayak selang-selang itu nanti dicek gitu teman-teman. Kalau kaki-kaki kan enak mudah dicek Kaki-kaki kemana aja mudah, bisa. betul. Kalau untuk urusan kayak gitu tuh emang Waduh. apalagi Ford nih emang agak jarang ya, Iya, Pak ya. Aduh. Oke, sekarang biaya kalau overhead berapa? Waduh, ini nggak bisa ini prediksi kalau biaya overhead ya Pak Oh, ya. benar, nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi Kalau- karena nanti ada komponen lain Benar, kayak gitu kan. benar. Hmm, Bisa diprediksi. Mau dicek dulu tuh bagian apa yang harus diganti. Ya. Gitu. Atau bagian selang atau packingnya. Kalau memang dia dekselnya nggak bengkang,
lumayan murah. murah. Kalau Dexternya bengkang lumayan mahal. Lumayan mahal. Gitu. Ini Abang Ferry ini kenalan saya dari 2008. Iya, ini. saya dulu ini jadi ininya helper. Nggak ada, mana ada itu bang? Iya, itu bohong itu bohong. Jadi Nggak ada. helpernya dia saya dulu. Nggak ada, dia senior saya. Saya dia. belajar dari beliau ini nih, bongkar mobil, bongkar ban lah minimal. Kalau bongkar ban saya bisa, tapi kalau nurunin kopling itu nyerah. Hampir ditimpa transmisi kita. Oke, lanjut ya Bang ya. Lanjut bang. Yang sudah pernah bongkar packing Dexel, share pengalamannya dong. Soalnya VP saya udah bongkar packing Dexel masih belum ada perubahan juga. Kira-kira kenapa? Karena air radiator mendidih dalam tabung reservoir udah dicek semua, sistem cooling aman semua, sampai akhirnya bongkar packing. Namun setelah bongkar tapi tetap tak ada perubahannya. Nah itulah tadi yang oli cooler tadi. Oh itu. Aliran air tadi yang dari oli cooler masuk ke heater lancar tidak? Yang di dalam heater tadi lancar atau tidak? Jadi kita fokusnya ke reservoir, ke termostat, ke water pump, ke kipas, tapi yang bagian oli cooler tidak dicek. Itu. Jadi jawabannya oil cooler itu udah sekaligus menjawab 3 pertanyaan tadi teman-teman. Lanjut nih. Boleh bang. Mohon info Om, VV Trend 1,4 metik kalau di derek kira-kira bahaya nggak ya? Karena di towing jarak nggak terlalu jauh. Kira-kira bagusnya gimana? Di derek boleh. Kalau dia matic paling posisi handle-nya di posisi E. Oh. Derek juga kan nggak nariknya ngebut, paling cepet 20, 30. Iya. Aman lah, termasuk aman lah. Nah, maksud dia mau derek aja ya, karena Iya. kan dia towing juga kena biaya kan. Benar. Masih aman lah kalau di derek. Oke, kalau yang dari Ford Fiesta nih udah kita jawab semua nih teman-teman. Nanti ada keluhan lagi boleh. Nah, nanti kalau ada keluhan lagi bolehlah komen di kolom Ya. komentar. Boleh, Nanti boleh, kita boleh. buat sesi tanya jawab lagi Boleh, dengan boleh. suhunya ini. Ini suhu Ya. semua ini. Suhu amin. Nah, oke Pak, jadi mungkin itu dulu perbincangan kita hari ini Pak. Boleh, Bang. Nanti Boleh. kita sambung lagi lah Boleh, di lain boleh. kesempatan. Boleh, Bang. Kalau Boleh, yang mau siap. tanya boleh komen di kolom komentar. Kalau yang mau berkunjung ke bengkelnya Amir Vino di Palembang, nanti juga bisa kontak ke nomor beliau. Boleh bang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.